Dahulu di Indonesia pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit ini merupakan cikal bakal terbentuknya Indonesia lantaran mampu mempersatukan semua wilayah Nusantara. Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sebelum Masehi. Raden Wijaya merupakan menantu dari raja terakhir Kerajaan Singasari, yakni Kertanegara yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Namun, Kertanegara berhasil dibunuh oleh adik Adipati Kediri bernama Jayakatwang. Di masa itu Jayakatwang tidak membunuh Raden Wijaya karena menerima masukan dari Arya Wiraraja. Wiraraja kemudian mengirim utusannya ke Daha disertai surat pernyataan kepada Raden Wijaya dan kemudian menerima lahan hutan tarik yang pada akhirnya dijadikan desa Majapahit. Namun di saat itu Raden Wijaya memanfaatkan bangsa Mongol yang datang di wilayahnya dengan cara bersekutu untuk menyerang Jayakatwang. Dengan bantuan bangsa Mongol, Jayakatwang pun akhirnya terjatuhkan. Setelah itu Raden Wijaya menyerang balik bangsa Mongol hingga kembali ke negaranya. Tepat pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215, Raden Wijaya diberikan gelar Kertarajasa Wijayawardana. Di masa itu, Raden Wijaya kembali menerima masalah dari anggota kerajaan Singasari di masa kepemimpinan Kertanegara dan Jayakatwang. Diketahui terjadinya perlawanan tersebut ditengarai provokasi dari Mahapati Haluyuda yang mempunyai itikat kepentingan jabatan dalam kerajaan Singasari. Adapun anggota kerajaan yang memberontak terhadap Raden Wijaya yaitu Arya Sidi, Ratati, Raja Ranwaha, Ragalatik, Ralintang, Ratosa, dan Panji Mahajaya. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit disebabkan perang saudara pada sepeninggal Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 akibat merebut mahkota Kerajaan Majapahit. Wirabumi yang merupakan anak dari Hayam Wuruk melakukan perlawanan dengan Wikramawardhana yang merupakan suami dari Kusumawardhani. Kusumawardhani merupakan putri mahkota dari Raja Hayam Wuruk dan semestinya dialah yang mendapatkan tahta dari ayahnya, sebab Wirabumi hanyalah anak selir dari Hayam Wuruk. Perang saudara berlanjut pada tahun 1405 sampai 1406 yang dinamakan Perang Paregret dan berakhir setelah Wikramawardhana mengalahkan Wirabumi dan menghukum mati. Perang saudara ini dimanfaatkan oleh bangsa luar untuk memasuki daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit di luar Pulau Jawa. Jenderal asal negara Tirai Bambu bernama Cheng Ho berhasil membuat komunitas muslim di kota pelabuhan pantai utara Jawa. Sepeninggal Raja Wikramawardhana, tahta diturunkan oleh Ratu Suhita dan kemudian dilanjutkan oleh Kertawijaya. Kerajaan Majapahit kembali terjadi perang saudara saat Bri Pamotan yang bergelar Raja Sawardhana akan dilanjutkan oleh penerusnya putra Raja Sawardhana dan Giri Sawardhana. Putra Raja Sawardhana dan Giri Sawardhana saling memperebutkan tahta yang kemudian dimenangkan oleh Giri Sawardhana sebagai raja dan memimpin sampai tahun 1466. Anak bungsu dari Kertawijaya bernama Suraprabawa juga diketahui mengambil tahta untuk melanjutkan kepemimpinan Giri Sawardhana. Namun pada tahun 1468, Bri Kertabumi melakukan pemberontakan. Kerajaan Majapahit lagi-lagi mendapat serangan dari Kerajaan Demak setelah Bri Kertabumi dan Raja Wijaya mengalami kekalahan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit di Jambi dan Palembang telah diambil alih oleh Kerajaan Demak saat terjadi penyerangan dan pemberontakan. Begitu pula beberapa wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit di pesisir Jawa telah dikuasai oleh Kerajaan Demak. Ketika kepemimpinan Kerajaan Majapahit berganti, pertempuran antara Kerajaan Demak dan Kerajaan Majapahit mulai meredah karena Pati Udara naik tahta pada Kerajaan Majapahit dan sekaligus mengakui kekuasaan Kerajaan Demak. Tidak berlangsung lama, Kerajaan Demak di atas kepemimpinan Pati Unus sebagai Sultan Kerajaan Demak kembali menyerang sepenuhnya Kerajaan Majapahit karena Kerajaan Majapahit meminta bantuan kepada bangsa Portugis untuk menaklukkan Kerajaan Demak. Akhirnya Kerajaan Demak menghentikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1527.